Bab 621. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei Douken. Plus mematikan mengatur ulang. Kau boleh katakan apa yang kau mau. Tetua itu tertegun, bingung, dan terkejut. Tetua, aku akan mengundurkan diri sebagai pemimpin paviliun Raja Pedang. Tatapan mata Luo Wushuang tegas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Mendengar ucapan itu, tetua tertua tampak ketakutan dan tampak ngeri. Tetua itu mengakui bahwa ketika Luo Wushuang pertama kali menjadi pemimpin kabinet, dia benar-benar tidak setuju. Lagi pula, saat itu, Luo Wushuang masih terlalu muda. Namun, pemimpin paviliun Xiaoyao bersikeras menjadikan Luo Wushuang sebagai pemimpin paviliun. Tetua itu tidak berdaya dan hanya bisa setuju. Namun, mengenai apa yang terjadi kemudian, setiap kali itu adalah keputusan besar, tetua itu harus ikut serta dalam pengambilan keputusan, karena dia tidak terlalu percaya pada Luo Wushuang. Namun, dalam 6 bulan terakhir, setelah Suling bergabung dengan Paviliun Raja Pedang, kinerja Luo Wushuang semakin membaik, dan duduk di posisi Master Paviliun semakin membaik. Beberapa keputusan berikutnya membuktikan keputusan Luo Wushuang, termasuk tidak ragu-ragu untuk menghalangi masa depan seluruh Paviliun Raja Pedang, tetapi juga secara paksa menahan Suling di bawah banyak kekuatan, yang hampir merupakan keputusan yang bebas es. Tetua itu tidak optimis dengan keputusan Luo Wushuang, dan bahkan berencana untuk memimpin orang-orang dari paviliun tetua untuk bertarung kapan saja. Namun, hasil akhirnya tidak mengecewakan tetua itu, dan bahkan mengejutkan tetua itu, karena penampilan Suling benar-benar menakjubkan. Dia mengalahkan Sang Guanmi dan akan secara paksa membunuh Sang Guanmi. Anda tahu, tidak ada yang optimis tentang Suling dalam pertempuran ini. Karena Sang Guanmi adalah seorang pejuang di tingkat wilayah Tianwu, dan Suling hanya 4 lapisan wilayah Zhenwu. Kesenjangan antara keduanya seperti celah, yang tidak dapat diatasi. Namun, Suling menciptakan keajaiban. Ketika semua orang tidak optimis tentang hal itu dan kesenjangan alam begitu besar, dia secara paksa membunuh Sang Guan. Apa itu jenius seni bela diri sejati? Hanya mereka yang dapat menciptakan keajaiban dan menciptakan kemungkinan dalam hal yang mustahil adalah bakat seni bela diri yang sebenarnya. Suling adalah seorang pejuang seperti itu. Suling adalah murid langsung Luo Wushuang. Dia ditarik ke paviliun Raja Pedang oleh Luo Wushuang. Dapat dikatakan bahwa Suling dapat mencapai titik ini hari ini tanpa perawatan Luo Wushuang untuk Suling. Jika Luo Wushuang mengundurkan diri sebagai pemimpin paviliun Jianwang, itu tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi paviliun Jianwang. Tetua itu mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap Luo Wushuang dengan sangat serius dan bertanya, Yang Mulia, apakah itu karena saya terlalu banyak mengganggu Anda? Jika demikian, saya berjanji bahwa saya tidak akan ikut campur dalam keputusan apapun yang Anda buat di masa mendatang. Tetua Wang dan yang lainnya yang mengikuti tetua itu berubah drastis. Tidak masuk akal jika tetua itu harus membuat konsesi seperti itu agar Luo Wushuang tetap tinggal dan terus menjadi pemimpin paviliun. Anda tahu, tetua itu selalu menganggap paviliun Raja Pedang lebih penting daripada nyawa. Dia harus berpartisipasi dalam setiap keputusan besar paviliun Raja Pedang. Karena tetua itu terlalu takut dengan apa yang akan terjadi pada paviliun Raja Pedang. Tetapi sekarang, demi meninggalkan Luo Wushuang, tetua itu berkata bahwa dia tidak akan lagi mengganggu keputusan Luo Wushuang. Itu adalah konsesi yang sangat besar. Tetua, lakukan ini. Tetua Wang dengan lembut menarik pakaian tetua itu untuk mengingatkan tetua itu agar tidak bersikap impulsif. Tetapi, saat ini, tetua itu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Tuan Wang, dan berkata langsung, dia telah tumbuh dewasa. Keputusannya lebih tepat daripada saya dan layak untuk diikuti. Tetua Wang langsung terdiam. Ya, Luo Wushuang telah tumbuh dewasa dan bukan lagi gadis kecil seperti dulu. Luo Wushuang hari ini telah mencapai puncak yang tidak dapat dicapai oleh para tetua dan yang lainnya, baik dari sudut pandang memilih murid maupun dari sudut pandang melihat masalah. Jika kejatuhan tanpa es seperti itu tidak layak diikuti oleh paviliun tetua dan yang lainnya, maka ini adalah masalah paviliun tetua dan yang lainnya. Luo Wushuang mendengarkan apa yang dikatakan tetua itu. Dia tahu bahwa tetua itu telah membuat konsesi yang sangat besar. Dia tidak dapat menahan senyum pahit dan menjelaskan, Tetua, saya mengundurkan diri sebagai kepala kabinet bukan karena campur tangan Anda dalam keputusan saya, tetapi karena saya tidak dapat berhenti.
Saya ingin meninggalkan Kekaisaran Lanxing dan pergi ke negara kuno Dayan untuk mengasah diri dan lebih meningkatkan kekuatan saya. Pergi ke negara kuno Dayan untuk mengasah. Mendengar apa yang dikatakan Luo Wushuang, tetua itu tercengang. Sampai saat itu, dia tiba-tiba bereaksi. Sebenarnya, Luo Wushuang baru berusia 30-an, dan masih ada kemungkinan besar di masa depan. Tahukah kamu, Luo Wushuang baru saja menginjakkan kaki di alam surgawi di usia 30-an, tetapi ini sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya bakat bela diri Luo Wushuang. Jika Luo Wushuang pergi ke negara kuno Dayan untuk mengasah kemampuannya, masa depannya pasti tidak terbatas, dan bahkan dapat mencapai alam yang lebih tinggi, bersaing untuk mendapatkan supremasi, dan melangkah ke seni bela diri yang paling kuat. Saat memikirkan hal ini, tetua itu menghela napas. Dia menatap Luo Wushuang dengan sangat serius dan berkata, "Yang mulia, apakah Anda sudah memutuskan?" "Ya," Luo Wushuang mengangguk dan berkata, "Saya akan pergi ke Yanyunzong di negara kuno Dayan bersama Suling." Suling mengikuti Luo Wushuang. Dalam perjalanan kembali ke paviliun Jianwang dari ibu kota kekaisaran, Luo Wushuang merasa tertekan dan jelas sedang berpikir. Sampai saat itu, Suling mengerti apa yang dipikirkan Luo Wushuang. Awalnya, Luo Wushuang tidak mau tinggal di paviliun Raja Pedang. Lagi pula, Luo Wushuang masih sangat muda, dan masih ada kemungkinan besar di masa depan. Jika Luo Wushuang terus tinggal di paviliun Raja Pedang dan menunggu kematian, kecepatan peningkatan kultivasi alamnya pasti tidak dapat dibandingkan dengan Suling yang telah diasah di luar. Tidak lama lagi, Suling akan melampaui Falling Frost. Inilah yang menjadi perhatian Falling Without Frost. Apakah kamu sudah masuk ke Sekte Yanyun? Sekte Yanyun memang kekuatan besar. Ada banyak orang kuat di dalam sekte. Tapi, pemimpin paviliun, apakah kamu sudah melupakan rasa terima kasih dan dendam antara pemimpin paviliun Lanxi dan Sekte Yanyun, Tang Qingshan? Tetua itu sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku tidak lupa, tapi semakin lama, semakin aku ingin masuk ke Sekte Yanyun. Hanya dengan belajar dari yang kuat aku bisa membuat diriku lebih kuat. Di sepasang mata indah tanpa es, beberapa warna tegas melintas dan berkata dengan suara yang dalam. Tetua itu langsung terdiam. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Luo Wushuang benar. Jika dia tinggal di paviliun Raja Pedang sepanjang waktu, itu sama saja dengan berdiam diri. Dia tidak akan pernah melihat dunia luar dan tidak akan tahu seberapa kuat seniman bela diri di luar sana. Hanya dengan belajar dari orang yang lebih kuat, kita bisa menjadi lebih kuat. Ini adalah kebenaran abadi. Lepaskan dia. Ketika tetua itu terdiam, tiba-tiba, suara berat dan serius terdengar di pintu paviliun Jianwang. Tetua itu tertegun. Tanpa sadar, dia berbalik, melihat sosok di belakangnya, dan berkata, "Bayangan tua, kau datang." Ya, bayangan tua itu mengangguk sedikit dan melirik tetua itu. Kemudian dia menatap Luo Wushuang yang berdiri tidak jauh dan berkata, "Kau dan Suling masuk ke Sekte Yanyun bersama-sama dan bisa saling menjaga." "Terima kasih, bayangan tua." Dengan persetujuan Ying Lao, Luo Wushuang sangat gembira dan berkata, "Aku akan berusaha keras untuk berkultivasi dan meningkatkan ranah dan prestasiku di Sekte Yanyun. Suatu hari, jika paviliun Raja Pedang membutuhkanku, dimanapun aku berada, aku akan datang." "Hehe, cukuplah bagimu untuk memiliki hati ini." Si Tua Ying tersenyum dan berkata, "Kau bisa pergi ke negeri kuno Dayan dengan tenang. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Tuanmu, pemimpin paviliun Xiao Yao, aku akan berbicara mewakilimu. Aku yakin dia akan mengerti dirimu." "Terima kasih, bayangan tua." Luo Wushuang berterima kasih lagi. Ya, bayangan tua itu mengangguk, tersenyum dan berkata, "Pergi dan berkemaslah dengan Suling." Ya, tidak boleh ada embun beku yang turun. Kemudian, Luo Wushuang menatap Suling dan berkata, "Suling, kau tidak perlu memanggilku tuan di masa depan. Aku akan pergi ke Sekte Yanyun seperti dirimu. Saat itu, kau dan aku seharusnya sudah menjadi kakak dan adik senior." "Baiklah." Suling segera menunjukkan ekspresi tak berdaya dan berkata dengan senyum pahit, "Aku akan menjadi guru sepanjang hidupku. Dimanapun aku berada, kau akan selalu menjadi tuanku." Ya, Luo Wushuang mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa Suling tulus dan menganggapnya sebagai tuan. Karena itu, Luo Wushuang mendukung Suling untuk meninggalkan paviliun Jianwang dan pergi ke Sekte Yanyun. Lagi pula,
Ketika orang-orang menjadi tinggi, Sekte Yanyun jauh lebih kuat daripada Paviliun Raja Pedang. Sekte Yanyun jauh lebih kuat daripada Paviliun Raja Pedang, baik itu memiliki sumber daya seni bela diri, rahasia klasik, atau alat harta karun. Selain itu, ada lebih banyak bakat seni bela diri teratas di Sekte Yanyun. Su Ling dapat mengasah dirinya dengan lebih baik dengan memasuki Sekte Yanyun. Namun, di Paviliun Raja Pedang, Su Ling tidak memiliki lawan di antara seniman bela diri dengan level yang sama, bahkan di antara semua murid. Su Ling bahkan dapat membunuh seniman bela diri level ini. Bagi Su Ling, murid-murid lainnya tidak layak disebut. Bergabung dengan Yan Yunzong adalah pilihan terbaik untuk Su Ling. Jian Wangge tidak dapat melatihnya lagi. Setelah memasuki Yan Yunzong, saya yakin dia pasti bisa menjadi lebih kuat. Luo Wushuang menyeka beberapa warna tegas di bagian bawah matanya, menatap Su Ling dengan sangat serius dan berpikir dalam hatinya. Su Ling tidak tahu apa-apa tentang apa yang dipikirkan Luo Wushuang. Dia hanya tahu bahwa saat dia pergi ke Sekte Yanyun kali ini, dia ingin meningkatkan kultivasi alamnya sesegera mungkin, melangkah ke alam Tianwu sesegera mungkin, lalu mencoba meninggalkan bidang luar angkasa ini dan pergi ke bidang luar angkasa lainnya untuk mengejar langkah Su Xiaomei. Tujuan dan arah Su Ling sangat jelas. Bergabung dengan Sekte Yanyun adalah pilihan terbaik. Sebenarnya, meskipun dia tidak bergabung dengan Sekte Yanyun, Su Ling akan meninggalkan Paviliun Jianwang dan pergi ke kekuatan yang lebih besar untuk mengasah dirinya. Karena sulit bagi Su Ling untuk mempelajari sesuatu yang baru di Paviliun Jianwang. Su Ling sangat senang bahwa latihannya dapat dipahami dan diperhatikan oleh semua orang di Paviliun Jianwang. Setidaknya tidak ada yang menganggapnya sebagai pengkhianat. Tuan, ayo kita pergi. Ayo kita berkemas dan pergi ke Dayamu Guo Yan Yunzong. Tatapan mata Su Ling juga sangat tegas. Dia menatap Luo Wushuang dengan sangat serius dan berkata, "Bagus." Luo Wushuang mengangguk dan berjalan menuju bagian dalam Paviliun Jianwang. Pada saat ini, Tang Xian, yang mengikuti Su Ling dan Luo Wushuang kembali ke Paviliun Jianwang, tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Namun, yang mengejutkan Tang Xian adalah Su Ling berkata langsung, "Kamu bisa menunggu di luar." "Su Ling, kamu." Tang Xian tiba-tiba menjadi marah. Matanya penuh dengan warna dingin. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berkata dengan dingin, "Kamu sangat menyebalkan. Kakek memintaku untuk kembali ke Paviliun Raja Pedang bersamamu untuk membantumu mengemasi barang-barang. Pertama, kamu harus memanggilku paman. Kedua, tangan dan kakiku sehat. Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku mengemasi barang-barangku." Su Ling menatap Tang Xian dengan wajah marah dan menjelaskan dengan sangat serius. Di luar Paviliun Jianwang, banyak murid semua mendengar apa yang dikatakan Su Ling. Mereka tampak linglung dan terkejut. Apa yang terjadi? Siapa wanita ini? Mengapa dia memanggil Su Ling paman? Apa kau tidak mengenalnya? Dia bernama Tang Xian setelah membunuh Kaisar Tang Qingshan. Dia adalah salah satu wanita tercantik di negara kuno Dayan. Seseorang mengenali Tang Xian pada pandangan pertama dan menjelaskan, "Apa, dia benar-benar memanggil Su Ling paman setelah membunuh Kaisar Tang Qingshan?" Dengan cara ini, Su Ling tidak seharusnya menyembah di pintu Tang Qingshan. Seseorang tiba-tiba membelalakkan matanya, dengan ekspresi menyeramkan dan terkejut. Omong kosong. Setelah Su Ling mengalahkan Sangguan, pemimpin Paviliun Lansi jatuh. Sebelum kematiannya, pemimpin Paviliun Lansi meminta Tang Qingshan untuk menerima Su Ling sebagai murid. Berdasarkan hubungan antara pemimpin Paviliun Lansi dan Tang Qingshan harus menerima Su Ling sebagai murid. Seseorang berteriak dingin, "Begitu, kupikir membunuh Kaisar Tang Qingshan adalah untuk melihat bakat seni bela diri Su Ling. Ternyata membunuh Kaisar menjadikan Su Ling sebagai murid adalah untuk memenuhi keinginan terakhir penguasa Paviliun Lansi." Seniman bela diri itu merasa lega. Dia mengira bakat bela diri Su Ling sudah cukup kuat untuk dihargai oleh Tang Qingshan. Namun sekarang tampaknya Tang Qingshan bersedia menerima Su Ling sebagai muridnya hanya untuk memenuhi keinginan terakhir Tuan Paviliun Lansi, yang membuat seniman bela diri itu merasa jauh lebih seimbang. Bagaimanapun, Tang Qingshan benar-benar terlalu kuat, dan bakat bela dirinya telah mencapai situasi yang tak terbayangkan. Tidak diragukan lagi, jika Su Ling dapat diakui oleh Tang Qingshan dengan bakat bela dirinya, Su Ling dapat dikatakan sangat memberontak. Tang Xian mendengarkan semua suara di sekitarnya. Dia mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sungguh berisik.
Kakekku bersedia menerima Suling sebagai muridnya, hanya karena dia tergila-gila pada bakat bela diri Suling, bukan untuk memenuhi keinginan terakhir pemimpin Paviliun Lansi. Banyak murid tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Tang Xian, tetapi mereka langsung tertawa. Tang Xian sama sekali tidak mengerti situasinya. Bukankah lucu bahwa bakat bela diri Suling dapat dikenali oleh Tang Qingshan? Meskipun bakat Suling Wu memang jahat, itu tidak seburuk surga. Gadis kecil, meskipun kamu adalah keturunan Tang Qingshan, kamu tidak tahu banyak tentang banyak hal. Kami tahu bakat bela diri Suling lebih baik daripada kamu. Pada saat ini, seorang seniman bela diri batin mencapai 7 tingkat alam Zenwu. Matanya sangat suram. Dia menatap Tang Xian dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh. Gadis kecil, mendengar ucapan itu, Tang Xian tercengang. Matanya yang indah mengerutkan kening, menatap dingin ke arah ahli bela diri batin, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu baru saja menghinaku? Hah, ahli bela diri batin mengerutkan kening. Meskipun Tang Xian berada di belakang Tang Qingshan, sikapnya terlalu sombong dan membuatnya sangat tidak senang. Gadis kecil, jangan pikir kamu. Ahli bela diri batin hendak berbicara dan memarahi Tang Xian. Namun, sebelum ahli bela diri batin selesai berbicara, Tang Xian tiba-tiba menundukkan matanya dan menamparkan wajah ahli bela diri itu. "Pa!" Sebuah tamparan yang jelas terdengar. Setelah itu, Tang Xian berkata dengan acuh tak acuh, jangan gunakan kata-katamu untuk mengukurku. Bahkan jika itu pujian, itu adalah penghinaan bagiku. Aku benci orang yang lemah menilaiku, karena aku tidak pantas mendapatkannya. Sindiran Tang Xian membuat wajah ahli bela diri batin itu membiru dan marah. Dia menatap Tang Xian dengan dingin, menggertakkan giginya dengan marah dan berkata dengan suara yang kejam, tidak pantas. Jika kamu bukan keturunan Tang Qingshan, kamu siapa? Meskipun wajah Tang Xian cantik, temperamennya terlalu sombong, bahkan sombong, yang membuat orang-orang sangat tidak senang. Banyak seniman bela diri yang hadir juga tidak senang dengan Tang Xian dan mengkritik satu demi satu. Tang Xian terlalu sombong. Meskipun dia adalah keturunan Tang Qingshan, dia benar-benar sombong ketika berbicara seperti ini. Ya, orang-orang seperti dia sombong dan akan menderita kerugian besar di masa depan. Itu lebih dari sekadar kerugian. Mungkin seseorang membunuhnya suatu hari. Aku khawatir aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Banyak seniman bela diri yang hadir berasal dari Paviliun Raja Pedang, termasuk murid-murid eksternal dan murid-murid internal. Mereka sangat tidak puas dengan Tang Xian. Namun, dalam menghadapi ejekan banyak seniman bela diri, Tang Xian sedikit mengernyit dan berkata, sebenarnya, kalian bisa melakukannya bersama-sama, termasuk mereka yang berada di wilayah Tianwu. Tang Xian mengasah kemampuannya di pegunungan Warcraft sebelumnya. Saat itu, Tang Xian dan Suling bertemu. Mengandalkan kesempatan yang diperoleh di pegunungan Warcraft, Tang Xian menghancurkan wilayah tersebut secara kebetulan, yang baru saja berada di awal wilayah Tianwu. Sekarang, begitu Tang Xian membuka mulutnya, dia mengundang banyak seniman bela diri yang hadir dan bahkan mengabaikan mereka, sehingga para seniman bela diri itu bisa bertarung bersama. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah penghinaan bagi para seniman bela diri itu. Banyak seniman bela diri yang hadir sangat marah, menggertakkan gigi mereka dengan keras, dan wajah mereka membiru, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Biarkan aku mencoba. Namun, saat ini, sosok tampan muncul di hadapan semua orang. Zhang Tian meminta kakak seperguruan untuk datang. Banyak seniman bela diri, tampak dingin, menatap sosok itu dan berkata, kakak Zhang Tianwen, dia baru saja memasuki alam Tianwu. Dia mirip dengan Tang Xian dalam kultivasi alam dan tidak akan kalah darinya. Bayangan tua berdiri di tengah kerumunan. Suling dan Luo Wushuang telah memasuki Paviliun Raja Pedang untuk berkemas. Dia bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di sini untuk saat ini. Melihat Zhang Tianwen berdiri, bayangan tua sedikit mengernyit, tetapi segera tersenyum dan berkata, Tianwen, berhenti saja. Ya, bayangan tua. Zhang Tianwen mengangguk. Zhang Tianwen jelas tentang apa yang terjadi di puncak kota terlarang. Suling menekan Sangguan Mi, dan pergi tanpa terluka di bawah paksaan banyak kekuatan yang kuat, dan beribadah di bawah gerbang Tang Qingshan. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, Zhang Tianwen tidak berani menyangkal keberadaan Suling. Dia mengakui bahwa Suling lebih kuat darinya, yang merupakan pengakuan dari lubuk hatinya.
Tang Xian berdiri di tengah kerumunan. Sejak saat pertama Zhang Tianwen menunjukkan momentumnya, dia menyadari keberadaan Zhang Tianwen. Pada saat itu, Tang Xian berdiri tegak, dan beberapa warna terkejut melintas di matanya yang indah. Dia menatap Zhang Tianwen, sedikit mengernyit, dan bertanya, kamu pernah dikalahkan oleh Sang Guan Mi sebelumnya? Ya, Zhang Tian bertanya dan mengangguk. Bukan rahasia lagi bahwa dia dikalahkan oleh Sang Guan Mi di ibu kota kekaisaran. Jadi kamu tidak sehebat Suling? Tang Xian bertanya dengan suara yang dalam. Ya, Zhang Tianwen menjawab. Sebenarnya, Zhang Tianwen juga seorang pria yang sombong. Sebelum Suling mengalahkan Sang Guan Mi, Zhang Tianwen tidak begitu mengenali Suling. Bagaimanapun, semut penghisap dan tikus seperti Sulingna hanya memiliki 4 tingkat kultivasi di alam Zhenwu, sementara Zhang Tianwen telah melangkah ke alam Tianwu. Baru saja bertemu Suling, Zhang Tian bertanya, apakah kamu perlu memperhatikannya? Tidak diinginkan, namun, serangkaian kejadian kemudian membuat Zhang Tianwen sepenuhnya menyadari betapa hebatnya Suling. Pada saat ini, Zhang Tianwen telah sangat mengenali Suling. Dia bersedia mengakui bahwa dia benar-benar kalah dari Suling. Oleh karena itu, ketika Tang Xian mengatakan bahwa dia tidak sebaik Suling, dia tidak memiliki sedikit pun kemarahan. Setidaknya kamu pernah bertarung dengan Sang Guan Mi. Aku sangat tertarik untuk bertarung denganmu, tetapi aku harap kamu tidak terlalu lemah. Tang Xian tersenyum dan berkata, sebenarnya, ide sebenarnya Tang Xian adalah untuk mengukur jarak antara dia dan Sang Guan Mi melalui pertempuran dengan Zhang Tianwen, untuk menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah di antara dia dan Suling. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Zhang Tianwen tersenyum dan menunjukkan penampilan yang sangat tenang. Dia kalah dari Sang Guan Mi, tetapi ini tidak berarti bahwa dia akan kalah dari Tang Xian. Bagaimanapun, Sang Guan Mi memang seorang jenius dari Tianzong. Dia memiliki bakat bela diri yang hebat. Dia juga memiliki tulang binatang yang rakus dan telah berlatih metode harta karun rakus. Suling beruntung bisa mengalahkan Sang Guan Mi. Karena Suling memiliki metode harta karun Kirin, yang dapat menekan metode harta karun Taoti. Datanglah berperang, menghadapi Zhang Tianwen, yang menunjukkan kepercayaan diri yang besar. Tang Xian sangat aktif, meskipun dia adalah generasi wanita. Dia berteriak keras dengan jelas. Kemudian, dia melambaikan tangan giok putih, menjepitnya menjadi cetakan tinju, dan memukul Zhang Tianwen dengan keras. Mata Zhang Tianwen tiba-tiba tenggelam. Tang Xian mengambil inisiatif untuk menyerang, dan tinju yang tampaknya lemah itu tiba-tiba meledak menjadi kekuatan yang mengerikan. Setelah membunuh kaisar, kekuatannya benar-benar kuat. Zhang Tianwen tidak berani meremehkan Tang Xian. Dia tampak dingin dan menjadi sangat serius. Dia menunjukkan metode tubuh yang misterius. Tubuhnya berubah menjadi beberapa bayangan sisa dan dengan cepat mundur ke belakang. Tang Qingshan kembali ke negara kuno Dayan. Namun, sebelum dia melangkah ke Sekte Yanyun, ada sosok yang bersembunyi di cahaya terang, seolah menunggu kedatangannya. Kudengar kamu memiliki murid di Kekaisaran Lanxing. Sosok itu membungkuk. Sepasang mata cekung ke kedalaman rongga mata memancarkan beberapa warna yang membingungkan. Suaranya sedikit serak dan bertanya, "Yah, bagaimanapun juga aku sudah tua. Sudah waktunya untuk mengajarkan apa yang telah kupelajari sepanjang hidupku." Tang Qingshan mengangguk. Dia dan lelaki tua itu saling memandang. Mereka tampak seperti teman lama selama ratusan tahun. Selama percakapan, mereka sangat tenang dan damai. Karena kamu harus menerima murid, mengapa kamu tidak mau menerima Kaisar Yan sebagai murid? Lelaki tua itu tersenyum pahit dan bertanya dengan cemberut. Prestasi Yan Huang di masa depan hanya akan berada di atasku. Tang Qingshan tampak tenang dan berkata dengan tenang. Yan Huang adalah kaisar negara kuno Dayan saat ini. Ia memiliki kekuatan 9 puncak Yin dan Yang. Namun, ia mencapai level ini beberapa tahun yang lalu dan tidak melanggar negara, hanya karena ia tidak ingin dihukum oleh hukum dunia yang tidak lengkap ini. Mendengar jawaban Tang Qingshan, lelaki tua itu tidak dapat menahan senyum. Yan Huang adalah keturunannya dan jenius seni bela diri paling luar biasa yang pernah dilihatnya. Lelaki tua itu tidak ragu bahwa selama ia memberi kaisar cukup waktu, kaisar pasti akan dapat memengaruhi seni bela diri yang lebih kuat. Kaisar Yan memiliki tulang gelap, mengolah metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, dan berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno. 3 poin ini saja sudah cukup untuk memenangkan supremasi era ini.
Tetapi murid yang kau terima adalah keturunan pilihannya. Lelaki tua itu tampak muram dan berkata, bahkan jika dia bukan keturunannya, aku akan menerimanya sebagai murid. Tang Qingshan berkata dengan serius. Kenapa? Orang tua itu tertegun dan berkata dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki tulang hitam, mengolah metode tak terkalahkan yang tidak lengkap dan banyak metode rahasia, dan juga berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis ekstrim kuno. Tang Qingshan sedikit mengernyit, menatap orang tua itu dan berkata dengan serius. Apa? Mendengar ucapan itu, orang tua itu tertegun dan merasa sedikit tidak percaya ketika dia menyeka beberapa warna ketakutan di bagian bawah matanya. Apakah ada prajurit seperti itu di dunia yang sebanding dengan Kaisar Yan? Bahkan metode kultivasi dan jalan seni bela diri sangat mirip. Siapa nama muridmu? Keturunan siapa dia di bawah darah langsungnya? Orang tua itu mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Jika, seperti yang dikatakan Tang Qingshan, orang itu memiliki bakat seni bela diri yang tidak biasa, dia benar-benar perlu dikultivasikan dengan baik dan masa depannya pasti tidak terbatas. Namanya Suling. Dia berasal dari kota Qingyang dan merupakan keturunan Gunung Suyun. Tang Qingshan hanya menjawab bahwa sebelumnya, dia telah meminta orang untuk menyelidiki asal-usul dan identitas Suling. Su Yun-san, mengapa orang seperti itu pernah muncul di medan angkasa ini? Orang tua itu bingung dan penasaran. Nama asli Su Yun-san adalah Suli. Saya yakin Anda tidak asing dengan nama ini. Kata Tang Qingshan. Suli. Mendengar ucapan itu, orang tua itu tampak ketakutan dan berkata dengan heran, pedang suci Suli. Bukankah dia sudah mati? Yah, dia tidak mati pada saat itu, tetapi dia bersembunyi di kota Qingyang dan tidak berpartisipasi dalam pertikaian duniawi. Suling adalah keturunannya. Saya yakin itu adalah niat Suli untuk meninggalkan kota Qingyang kali ini. Dunia yang makmur akan datang. Orang-orang yang mencapai wilayah kita pasti memiliki lebih banyak perasaan. Tang Qingshan mengangguk dan berkata dengan suara yang kental. Bingsu, pedang suci, saya tidak menyangka bahwa orang kuat teratas yang melintasi zaman masih hidup. Siapa nama keturunan Bingsu? Orang tua itu dipenuhi dengan emosi dan berkata dengan rasa ingin tahu. Xiaobing dan Sue. Tang Qingshan berkata, aku sudah lama tidak melihatnya. Aku yakin kebangkitan Suling akan berdampak besar padanya. Dia juga harus datang ke negara kuno Dayan untuk mencari pengalaman. Petik 2. Dunia yang makmur akan segera datang. Ada banyak pahlawan. Para pahlawan muda berjuang untuk supremasi. Keturunan yang terkuat juga harus lahir satu demi satu. Orang tua itu tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, kita manusia di kehidupan ini kehilangan kesempatan besar dan tidak memiliki kesempatan untuk menerobos alam tertinggi. Tetapi dalam kehidupan ini, dunia yang banyak akan datang, dan akan ada kesempatan besar. Selama kita bisa mendapatkan kesempatan besar, kita dapat menerobos alam tertinggi dan mencapai alam kultivasi hanya dalam perang dewa dan iblis kuno. Tang Qingshan setuju dengan lelaki tua itu dan berkata, jadi, kamu akan mendukung Suling. Lelaki tua itu berkata dengan rasa ingin tahu, Tang Xian, apa yang harus kamu lakukan? Dia adalah keturunan langsungmu. Jika kamu memberi Suling kesempatan, apa yang harus dilakukan Tang Xian? Xian benar-benar bagus, tetapi aku khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan supremasi pemuda. Baginya, menjadi pengikut supremasi pemuda mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Tang Qingshan berkata, apakah kamu bersedia? Lelaki tua itu tampak dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tang Qingshan akan membuat konsesi seperti itu untuk membantu Suling dan memenuhi keinginan terakhir pemimpin Paviliun Lansi. Tidak ada yang perlu didamaikan. Menjadi pengikut pemuda tertinggi bukanlah jalan seni bela diri. Tang Qingshan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Xian ingin bersaing untuk mendapatkan supremasi pemuda itu, dia harus mengalahkan Suling, tetapi kultivasi alam dan bakat seni bela dirinya tidak cukup untuk mengalahkan Suling. Terlebih lagi, Suling bukan hanya keturunan Suli, tetapi juga keturunan yang dipilih oleh penguasa Paviliun Lansi. Tidak banyak orang yang dapat dibandingkan dengan statusnya di ruang ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Qingshan, lelaki tua itu tercengang. Dia langsung tersenyum pahit dan mengangguk. Tidak diragukan lagi, dia setuju dengan pernyataan Tang Qingshan, karena Suling adalah keturunan Suli, dan pedang suci Suli hampir merupakan nama yang tidak akan disebutkan oleh siapapun di bidang ruang angkasa ini. Demikian pula,
tidak ada catatan tentang pedang suci Suli di banyak buku kuno dan buku sejarah di bidang ruang angkasa ini. Karena pedang suci Suli benar-benar terlalu legendaris. Sebelumnya, telah banyak dikatakan bahwa pedang suci Suli terlalu kuat dan telah meninggalkan bidang ruang angkasa ini. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa pedang suci Suli tidak hanya tidak pergi, tetapi juga tinggal di tempat kecil seperti kota Qingyang, dan memiliki seorang anak bernama Suling. Sekarang, jika Suling tidak lahir dan ingin bersaing untuk supremasi pemuda itu, saya khawatir tidak ada yang akan tahu. Ternyata Suli, mantan pedang suci yang kuat, begitu dekat dengan dunia mereka, seolah-olah dia ada di dekatnya, tetapi tidak ada yang tahu. Suling adalah keturunan pedang suci Suli. Ini dekat dengan Misin. Begitu identitas ini terungkap, saya khawatir itu akan menyebabkan kematian bagi Suling. Dan bencana fatal ini lebih banyak datang dari bidang luar angkasa lainnya. Bagaimanapun, Suli, sang pendekar pedang, benar-benar keluar dari medan antariksa ini. Konon, ia telah membunuh banyak orang kuat dari pasukan teratas di medan antariksa luar angkasa. Jika pasukan teratas di luar angkasa tahu bahwa pendekar pedang Suli berada di wilayah terlantar milik dewa, pasukan itu pasti akan mengirim banyak orang kuat untuk menyekop rumput dan akar-akar demi pendekar pedang Suli. Kekuatan teratas merupakan ancaman besar bagi pasukan besar. Identitas Suling sungguh luar biasa. Ia memiliki ayah yang sangat kuat dan perlindungan dari penguasa paviliun Lansi sebelum kematiannya. Prestasi seni bela dirinya di masa depan dapat dibayangkan. Orang tua itu berkata, dengan suara yang dalam, ya, kebangkitan generasi muda berarti memudarnya era kita. Tang Qingshan mengangguk, tidak dapat menahan senyum pahit dan berkata, tetapi tidak semudah itu untuk mencapai pemuda tertinggi dan melangkah ke seni bela diri yang paling kuat. Setidaknya, keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan akan membiarkan kaisar yang berapi-api menyerang pemuda tertinggi. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan serius, pada saat itu, akan ada pertarungan antara naga dan harimau. Ya, jika kamu ingin mencapai supremasi masa muda, kamu harus memiliki ketekunan yang lebih ulet dan kekuatan yang lebih kuat daripada seni bela diri lainnya. Keduanya sangat diperlukan. Selanjutnya, Suling akan memasuki sekte Yanyun untuk berlatih. Jalan seni bela dirinya baru saja dimulai. Kata Tang Qingshan, haha, orang tua itu langsung tertawa dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu dan aku lahir di era yang sama. Pada tahun-tahun itu, kamu dan aku tidak memutuskan hasilnya. Dalam kehidupan ini, kita harus memberikannya kepada keturunan kita. Ya, hanya ada satu Juvenile Supreme. Tetapi bakat seni bela diri muncul tanpa henti. Jika kamu ingin mencapai Juvenile Supreme, kamu harus mengalahkan semua bakat muda teratas di era yang sama dan melampaui seniman bela diri paling kuat di masa lain. Apakah Suling atau Yan Huang, jalan mereka baru saja dimulai. Tang Qingshan berkata dengan serius. Zhang Tianwen gagal. Satu gerakan, ya, hanya satu gerakan. Di bawah serangan Tang Xian, Zhang Tianwen langsung kalah dalam sekejap. Zhang Tian memuntahkan darah di mulutnya. Dia tampak tidak percaya, bahkan sedikit bingung. Dia menatap Tang Xian dengan heran dan berkata dengan suara yang dalam, kenapa? Kamu jelas-jelas baru saja berada di tahap awal wilayah Tianwu. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Baru saja, Zhang Tianwen jelas-jelas mundur, tetapi kecepatan Tang Xian melonjak puluhan kali lipat pada saat itu. Dalam sekejap mata, Tang Xian langsung mendatangi Zhang Tianwen. Tanpa menunggu Zhang Tianwen menggunakan suangunya, Zhang Tianwen terbang keluar. Di bawah telapak tangannya, Zhang Tian meludahkan darah dari mulutnya. Otot dan tulangnya terasa sangat sakit, seperti hancur berkeping-keping. Saat itu, Zhang Tianwen menatap Tang Xian dan bertanya, kenapa? Kamu dan aku mengambil jalur seni bela diri yang berbeda, dan keterampilan yang aku latih berkali-kali lebih kuat darimu. Tang Xian memiliki ekspresi jijik di bagian bawah matanya. Dia mengira Zhang Tianwen dapat membunuh Sangguan dan harus memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Namun sekarang tampaknya Zhang Tianwen memang seperti itu. Hehe. Jadi tampaknya jika aku membunuh Sangguan dalam perang, aku dapat menghancurkan Sangguan. Tang Xian tersenyum. Mendengar ini, Zhang Tianwen tercengang. Dia menyadari bahwa Tang Xian bersedia bertarung dengannya hanya karena Tang Xian ingin mengukur jarak antara dirinya dan Sangguan Mi melalui Zhang Tianwen. Zhang Tianwen setidaknya dapat bertarung dengan Sangguan Mi, tetapi Zhang Tianwen bukanlah musuh Tang Xian. Dalam hal ini,
kita dapat melihat bahwa Sang Guanmi sama sekali bukan lawan Tang Xian. Itukah sebabnya kamu berjanji untuk melawanku? Zhang Tian bertanya, hatinya dingin. Dia menatap Tang Xian dan bertanya. Ya, Tang Xian mengangguk dan berkata, kamu sebelumnya kalah dari Sang Guanmi, tetapi sekarang kamu kalah dariku. Menurutmu, siapa yang lebih kuat antara aku dan Sang Guanmi? Kamu. Hampir tanpa berpikir, Zhang Tianwen berkata langsung. Zhang Tianwen tahu bahwa Tang Xian tidak menggunakan semua kekuatannya dalam pertempuran tadi. Dia tidak ragu bahwa bahkan jika dia menggunakan Suangu, Tang Xian pasti akan menggunakan metode rahasianya untuk menekannya secara langsung. Dalam analisis terakhir, masih ada celah besar antara dia dan Tang Xian. Bagaimanapun, Tang Xian adalah keturunan Tang Qingshan yang membunuh kaisar. Dia memiliki darahnya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga salah satu bakat seni bela diri teratas di Sekte Yanyun, mempraktikkan keterampilan yang paling kuat. Tidak ada keraguan bahwa Tang Xian melampaui Zhang Tianwen baik dalam hal fondasi maupun kekuatan. Hehe, terima kasih atas pujianmu. Meskipun kamu benar-benar lemah, setidaknya kamu bisa menahan telapak tanganku dan jauh lebih kuat daripada seniman bela diri lainnya. Tang Xian tersenyum dan berkata. Mendengar kata-kata arogan Tang Xian, Zhang Tianwen langsung merasa tidak berdaya dan tampak membungkuk, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini kepercayaan diri dari pasukan besar? Zhang Tianwen tercekat dalam hatinya. Sampai saat itu, dia tahu bahwa dia telah berpuas diri sebelumnya. Dia pikir Sang Guanmi cukup kuat. Karena itu, dia ingin melampaui Sang Guanmi. Dia pikir selama dia melampaui Sang Guanmi, dia pasti akan membuktikan kekuatannya. Namun, saat ini, ketika bertemu Tang Xian, Zhang Tianwen langsung dikalahkan, dan kepercayaan dirinya secara keseluruhan menjadi sangat frustrasi. Tidak diragukan lagi bahwa Zhang Tianwen akhirnya mengerti bahwa sebelumnya, dia benar-benar hanya seekor katak di dasar sumur. Dia belum pernah bertemu dengan seorang jenius seperti Tang Xian. Setelah memikirkan hal ini, Zhang Tianwen menarik napas. Dia tampak serius, bangkit dari tanah, mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk debu di pakaiannya. Di Sekte Yanyun, berapa banyak prajurit yang sekuat dirimu? Zhang Tianwen terdiam lama. Akhirnya, dia mengajukan pertanyaan ini. Banyak, Tang Xian berkata, di Sekte Yanyun, ada gerbang eksternal dan internal, murid tetua, murid pemimpin sekte, murid inti, dan suling. Apa jabatanmu? Zhang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Murid tetua. Tang Xian berkata sambil tersenyum, meskipun aku adalah putri dari patriark, aku mendapat peringkat menurut senioritas di Sekte Yanyun. Menurut bakat seni bela diri, aku hanya seorang tetua. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Xian, Zhang Tianwen tersedak hatinya dan tidak tahu harus berkata apa. Sampai saat itu, Zhang Tianwen lebih menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan para murid Sekte Yanyun. Meskipun dikatakan bahwa Zhang Tianwen berjalan keluar dari jalan para dewa dan iblis kuno dan memiliki tulang gelap, keterampilan kultivasinya tidak mencapai tingkat metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Dengan ini, Zhang Tianwen jauh lebih rendah daripada para seniman bela diri top itu. Anda tahu, Zhang Tianwen dikalahkan oleh Sang Guanmi karena Sang Guanmi memiliki tulang binatang yang rakus dan mempraktikkan metode harta karun yang rakus. Keterampilan kultivasi Zhang Tianwen tidak dapat dibandingkan dengan Sang Guanmi. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Sang Guanmi? Bagaimanapun, keterampilan kultivasiku masih jauh lebih buruk daripada mereka. Zhang Tianwen menggelengkan kepalanya dengan enggan, dan berpikir dalam hatinya. Ying Lao, yang telah menyaksikan perang, terkejut melihat Zhang Tianwen dikalahkan oleh Tang Xian. Ternyata Tang Xian sangat kuat sehingga dia layak menjadi seorang jenius di Sekte Yanyun. Sekte Yanyun layak menjadi salah satu kekuatan terkuat di bidang luar angkasa ini. Kekuatan para pengikutnya telah mencapai level ini. Orang tua bayangan itu tampak sangat serius dan berkata, Zhang Tianwen tidak akan bersikap sombong seperti sebelumnya setelah kekalahan ini. Bagaimanapun, jalan seni bela dirinya di masa depan baru saja dimulai. Kemunduran ini mungkin merupakan hal yang baik. Melihat ekspresi frustrasi di wajah Zhang Tianwen, Ying Lao tersenyum, berjalan ke sisi Zhang Tianwen dan berkata, Tianwen, sekarang kamu mengerti. Begitu, Zhang Tianwen menghela napas tak berdaya dan berkata, ternyata para murid telah mengamati langit sebelumnya, dan tidak pernah menyadari kesenjangan antara mereka dan seniman bela diri lainnya. Yah,
Jika kamu dapat menyadari hal ini, itu berarti kamu masih memiliki kesempatan untuk menyerang ranah seni bela diri yang lebih kuat di masa depan. Praktisi seni bela diri menghindari bersikap gegabah saat mengolah seni bela diri. Kamu selalu menganggap Sang Guanmi sebagai lawan yang paling kuat, tetapi sebenarnya, Sang Guanmi hanyalah seorang jenius seni bela diri biasa di antara pasukan teratas. Bayangan tua itu mengangguk dan berkata, bagaimanapun, Ying Lao adalah orang dari masa lalu. Sebelum mencapai seni bela diri saat ini, dia mengalami banyak pasang surut, bertemu banyak musuh kuat dan gagal berkali-kali, tetapi dia tidak pernah mengakui kekalahan. Pikiran seni bela diri sangat kuat. Itulah sebabnya dia bisa sampai pada langkah ini hari ini. Bagi seorang seniman bela diri, begitu pikirannya tidak sabar dan runtuh, sulit untuk mencapai seni bela diri yang lebih kuat. Sebelum Zhang Tianwen, dia dikalahkan oleh Sang Guanmi dan selalu membencinya. Dia menganggap Sang Guanmi sebagai musuh terkuatnya, tetapi sekarang Sang Guanmi dibunuh oleh Su Ling, yang membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Sekarang dia dikalahkan oleh Tang Xian dan menyadari kekurangannya. Melalui serangkaian kesulitan dan kemunduran ini, Ying Lao sangat yakin bahwa Zhang Tianwen di masa depan pasti bisa menjadi lebih kuat. Terima kasih atas saranmu. Zhang Tianwen tampak dingin dan matanya tegas. Tidak diragukan lagi, apa yang dikatakan Ying Lao hari ini pasti menjadi penghiburan spiritual yang luar biasa bagi hati Zhang Tianwen yang frustrasi. Apakah kamu ingin mengikuti Luo Wushuang ke negara kuno Dayan dan memasuki sekte Yanyun? Bayangan tua itu menyipitkan mata, menatap Zhang Tian dan bertanya. Para seniman bela diri yang tinggal di sekitar tercengang ketika mereka mendengar pertanyaan Ying tua. Han Xiaowen dari gerbang dalam telah terbunuh, dan Su Ling telah diterima sebagai murid oleh Tang Qingshan. Untuk Paviliun Raja Pedang, beberapa bakat seni bela diri teratas telah hilang. Jika Master Bayangan bahkan Zhang Tianwen ingin menyerah, apakah ada seorang jenius di antara generasi muda Paviliun Jianwang? Bayangan tua, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu kehilangan Zhang Tianwen lagi, Paviliun Raja Pedang akan kehilangan tulang punggungnya di antara generasi muda. Pada saat ini, orang tua yang tinggal di dekatnya tidak bisa duduk diam dan segera mengingatkannya. Jangan menghalangi. Bayangan tua itu melambaikan tangannya dan berkata, dunia ini akan segera datang. Zhang Tianwen memiliki bakat yang luar biasa dalam seni bela diri. Dia berhak memilih jalan seni bela diri yang ingin dia tempuh. Akan lebih baik baginya untuk menyerang seni bela diri yang lebih kuat. Sekarang, berikan dia hak untuk membuat semua pilihan dan biarkan dia memutuskan. Zhang Tianwen tertegun. Dia terdiam cukup lama. Beberapa keraguan dan keraguan melintas di dasar matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, murid itu tahu bahwa bakat seni bela diri tidak dapat dibandingkan dengan Su Ling dan yang lainnya. Dia bersedia tinggal di loteng Raja Pedang untuk berkultivasi. Tolong beri murid itu bimbingan sehingga dia memiliki kesempatan untuk memengaruhi seni bela diri yang lebih kuat. Setelah ini, Zhang Tianwen langsung berlutut di tanah dan bersujud 3 kali kepada Ying Lao. Zhang Tianwen memiliki sikap yang tulus. Dia sangat menyadari kesenjangan antara bakat seni bela dirinya dan bakat para pejuang top lainnya. Zhang Tianwen dikalahkan oleh Sang Guanmi. Selama ini, dia menganggap Sang Guanmi sebagai musuh terkuatnya. Namun, siapa yang menyangka bahwa musuh terkuat di matanya telah dibunuh oleh Su Ling. Sekarang, dia dikalahkan oleh Tang Xian lagi. Anda tahu, dia dan Tang Xian, tetapi seniman bela diri dengan level yang sama, bukanlah musuh dari gerakan Tang Xian. Inilah celahnya. Zhang Tianwen tahu bahwa bahkan jika dia pergi ke negara kuno Dayan dan memasuki sekte Yanyun, dia pasti akan menghilang dari kerumunan di sekte Yanyun. Karena bakat seni bela dirinya jauh lebih sedikit daripada para pejuang top itu. Kesenjangan ini sudah melekat dan tidak dapat diisi sampai lusa. Si tua Ying tampak sangat serius, menatap Zhang Tianwen yang berlutut di tanah dan memohon, lalu berkata dengan suara yang dalam, Tianwen, apakah kamu yakin sudah menemukan jawabannya? Kali ini, sekte Yanyun tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar bagi Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian untuk merekrut murid baru. Begitu kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak tahu kapan dan kapan kamu bisa menunggu kesempatan untuk memasuki sekte Yanyun. Aku sudah menemukan jawabannya. Tatapan mata Zhang Tianwen tegas, dan dia berkata dengan suara tenang, aku bersedia berlatih keras di Paviliun Raja Pedang dan mengejar seni bela diri yang lebih kuat. Baiklah, bagus. Si tua bayangan sangat senang mengangguk. Zhang Tianwen dapat memiliki pemahaman ini,
ini adalah kemajuan yang luar biasa. Karena bakat seni bela diri Zhang Tianwen tidak dapat dibandingkan dengan bakat seni bela diri papan atas seperti Su Ling dan Tang Xian. Bahkan jika Zhang Tianwen memasuki Sekte Yanyun, dia akan menghilang. Bagaimanapun, di antara Sekte Yanyun, bakat seni bela diri dapat terlihat di mana-mana. Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk menjadi pusat perhatian orang-orang di tempat itu. Meskipun Sekte Yanyun kaya akan sumber daya seni bela diri dan memiliki banyak obat-obatan berharga dan seni bela diri tertinggi, Anda harus tahu bahwa jika Zhang Tianwen tidak dapat menjadi jenius seni bela diri teratas dari Sekte Yanyun, sumber daya Sekte Yanyun tersebut tidak akan condong ke Zhang Tianwen. Bagaimana Zhang Tianwen dapat tumbuh? Sebaliknya, jika Zhang Tianwen bersedia tinggal di Paviliun Raja Pedang, meskipun sumber daya di Paviliun Raja Pedang tidak sebagus Sekte Yanyun, Paviliun Raja Pedang akan mengeluarkan semua sumber daya dan menyerang Zhang Tianwen, membuat Zhang Tianwen lebih kuat. Selain itu, Paviliun Raja Pedang memiliki area terlarang. Selama Zhang Tianwen mencapai tingkat kultivasi tertentu, Paviliun Raja Pedang akan membiarkan Zhang Tianwen memasuki area terlarang untuk berkultivasi. Pada saat itu, kultivasi Zhang Tianwen akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak lama lagi, Zhang Tianwen dapat mencapai seni bela diri yang lebih kuat. Oleh karena itu, di mata orang-orang seperti Ying Lao, pilihan Zhang Tianwen saat ini adalah yang paling tepat. Tianwen, mungkin merupakan hal yang baik bagimu untuk tetap tinggal di Paviliun Raja Pedang. Orang tua bayangan itu menatap Zhang Tianwen dan berkata dengan serius, setelah Su Ling dan Luo Wushuang meninggalkan Paviliun Raja Pedang, Paviliun Raja Pedang akan mengerahkan semua sumber daya kepadamu untuk meningkatkan kultivasi alammu sesegera mungkin. Selama kamu bekerja cukup keras, kamu akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan supremasi kaum muda di masa depan, atau bahkan menyerang seni bela diri yang paling kuat. Begitu, Zhang Tian bertanya, dengan tatapan dingin, tatapan tegas di matanya dan suara dingin. Tang Xian tetap berada di antara kerumunan dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Menurutnya, tidak ada kesempatan untuk bersaing memperebutkan supremasi kaum muda seperti Zhang Tianwen. Bagaimanapun, medan ruang angkasa ini sangat luas. Dengan datangnya kemakmuran, akan semakin banyak talenta muda yang muncul. Talenta-talenta ini, terlepas dari asal-usul atau kualifikasi mereka sendiri, adalah yang teratas. Mereka akan bersaing untuk mendapatkan supremasi kaum muda, kesempatan besar, dan bahkan kesempatan untuk menyerang seni bela diri paling kuat di dunia yang sibuk ini. Tanyakan saja kepada Zhang Tian, apa yang dia lakukan untuk bersaing dengan talenta-talenta seni bela diri papan atas itu. Hehe, di tanah kecil Kekaisaran Lanxing, satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk bersaing dengan talenta-talenta muda papan atas adalah Su Ling. Tang Xian tersenyum beberapa kali dan berkata dengan dingin dalam hatinya. Sebelumnya, Tang Xian bahkan tidak memperhatikan Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling hanyalah tingkat keempat dari wilayah Zhenwu. Dia benar-benar tikus tanah. Namun kemudian, Tang Xian terkesan dengan bakat seni bela diri Su Ling dan kekuatannya melawan langit. Hanya dalam kasus ini, Tang Xian mengubah pandangannya tentang Su Ling, sedikit mengenali Su Ling dan mengakui bahwa Su Ling memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan supremasi kaum muda. Kalau tidak, Tang Xian tidak akan melihat Su Ling sama sekali. Meskipun orang-orang seperti Zhang Tianwen adalah bakat bela diri, kesenjangan antara dia dan bakat bela diri top itu masih terlalu besar. Tidak lama lagi, dia akan lebih menyadari kesenjangan antara dirinya dan orang-orang itu, dan aku tidak perlu terlalu banyak mengingatkannya. Tang Xian melirik Zhang Tianwen, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Banyak murid yang hadir juga menatap Zhang Tianwen. Mereka sangat penasaran. Zhang Tianwen bertanya mengapa dia membuat pilihan ini. Bagaimanapun, Sekte Yanyun jarang merekrut murid di tempat-tempat kecil seperti Kekaisaran Lanxing. Sekarang mereka bersedia merekrut murid. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan langka. Dengan kekuatan dan kualifikasi Zhang Tianwen, tidak sulit untuk memasuki Sekte Yanyun, dan lelaki tua bayangan itu juga berjanji kepada Zhang Tianwen bahwa selama Zhang Tianwen bersedia pergi ke Sekte Yanyun, Paviliun Raja Pedang tidak akan pernah menghentikannya. Namun dalam kasus ini, Zhang Tianwen benar-benar menyerah. Sungguh luar biasa. Zhang Tian bertanya kepada kakak seperguruan, mengapa kamu tidak ingin pergi ke Sekte Yanyun? Kamu tahu, Sekte Yanyun adalah salah satu kekuatan paling kuat di negara kuno Dayan.
Sekte ini memiliki semua jenis sumber daya kultivasi. Jika kamu dapat memasuki Sekte Yanyun, tidak diragukan lagi itu akan menjadi ikan mas yang melompati gerbang naga. Sekte ini pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Ya, Sekte Yanyun akhirnya merekrut murid dari Kekaisaran Lanxing. Ini adalah kesempatan langka. Sekali salah, itu akan menjadi kerugian besar. Sekte Yanyun dapat memberikan lebih banyak sumber daya kultivasi kepada saudara senior Zhang Tianwen. Bayangan tua juga setuju untuk membiarkannya meninggalkan paviliun Raja Pedang. Mengapa dia harus bersikeras? Banyak murid paviliun Jianwang berbisik-bisik tentang masalah ini. Zhang Tianwen hanya tersenyum tipis setelah mendengar diskusi ini. Setelah beberapa kali gagal, Zhang Tianwen cukup tenang. Dia dapat menerima tuduhan orang lain karena dia benar-benar tidak cukup kuat. Di masa lalu, dia benar-benar duduk di pinggir lapangan dan tidak melihat dunia yang lebih luas. Dia tidak mengerti bahwa ada kesenjangan yang begitu besar antara dirinya dan para talenta seni bela diri papan atas itu. Sekarang, setelah memahami kesenjangan itu, Zhang Tianwen menerimanya dengan jujur. Sekarang dia hanya ingin berlatih dengan sepenuh hati, berusaha untuk meningkatkan wilayahnya dan menjadi lebih kuat. Sementara banyak seniman bela diri berbicara, Suling mengemasi barang bawaannya dan berjalan keluar dari gerbang paviliun Raja Pedang bersama Luo Shuang. Persepsi Suling luar biasa. Sejak dia datang ke sini, dia mendengar komentar dari rekan-rekan muridnya. Dia tanpa sadar menatap Zhang Tianwen. Melihat wajah Zhang Tianwen sedikit pucat, dia bertanya, apakah kamu sudah mengetahuinya? Baiklah, aku sudah menemukan jawabannya. Zhang Tian bertanya, mengangguk dan menjawab. Ini adalah kontak dekatnya yang kedua dengan Suling. Sebelumnya di Menara Pedang, ketika Suling mengalahkan Han Xiaowen di wilayah yang sama, dia memarahi Suling dan bahkan membenci Suling. Tetapi siapa yang bisa berpikir lebih banyak? Suling melampauinya hanya dalam waktu setengah tahun. Zhang Tianwen tidak iri pada Suling. Dia lebih mengagumi Suling karena Suling memiliki hati seni bela diri yang kuat dan bakat seni bela diri yang kuat. Selain itu, Suling tidak ragu untuk mempertaruhkan nyawanya untuk membantu paviliun Jianwang menghapus rasa malu, memaksa perang dengan Sangguan dan membunuh Sangguan. Dengan melakukan itu, Suling tidak hanya membantu paviliun Raja Pedang menghapus darah penghinaan, tetapi juga membantu Han Xiaowen membalas dendam darahnya yang dalam. Pada saat yang sama, dia juga membantunya membalas dendam. Zhang Tianwen dan Suling tidak memiliki kebencian yang dalam. Jika mereka harus mengkhawatirkannya, mereka hanya dapat mengatakan bahwa mereka memiliki posisi dan kepribadian yang berbeda. Pikirkan saja, Suling menatap Zhang Tianwen. Dia tahu bahwa setelah dia meninggalkan paviliun Raja Pedang, hanya ada Zhang Tianwen, seorang jenius seni bela diri di antara generasi muda murid-murid di paviliun Raja Pedang yang besar. Jika kamu pergi ke Sekte Yanyun untuk berlatih, kamu harus bekerja keras. Ada banyak bakat seni bela diri top di Sekte Yanyun. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu mungkin akan dilampaui oleh yang lain. Zhang Tianwen tidak bisa menahan tawa dan mengingatkan. Baiklah, namun, bahkan jika ada banyak bakat seni bela diri di Sekte Yanyun, aku akan melampaui mereka dan mengubahnya menjadi batu loncatan dalam perjalananku menuju seni bela diri yang kuat. Suling mengangguk dengan berat, matanya tegas dan serius. Aku percaya padamu. Zhang Tianwen menatap Suling dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bisakah kalian berdua memiliki beberapa wajah? Namun, saat itu, Tang Xian, yang berada di tengah kerumunan, tiba-tiba berkata, jangan bandingkan Sekte Yanyun dengan paviliun Raja Pedang. Jenius seni bela diri teratas di Sekte Yanyun jauh lebih kuat daripada jenius seni bela diri di Kekaisaran Lanxing. Zhang Tian bertanya, Anda sangat kuat di Kekaisaran Lanxing, tetapi jika Anda ditempatkan di Sekte Yanyun, Anda mungkin tidak dapat mencapai pintu bagian dalam. Ketika Tang Xian mengatakan ini, dia tampak sangat bermartabat, dan matanya penuh dengan penghinaan. Suling dan Zhang Tianwen berbicara satu sama lain. Sungguh konyol bahwa mereka secara keliru mengira bahwa bakat seni bela diri di Sekte Yanyun sangat lemah. Anda tahu, para pengikut Sekte Yanyun hampir semuanya adalah bakat muda di wilayah negara kuno Dayan. Ada banyak keluarga besar di wilayah kerajaan kuno Dayan, yang memiliki sumber daya dan keterampilan yang hebat. Bakat-bakat muda itu telah dipelihara oleh obat-obatan yang berharga dan keterampilan yang hebat sejak kecil. Bagaimana seniman bela diri di Kekaisaran Lanxing ini dapat dibandingkan dengan mereka?
Konyol, konyol. Mendengar kata-kata sarkastik Tang Xian, Zhang Tianwen terdiam. Tang Xian telah mengalahkannya dengan satu gerakan sebelumnya, yang membuatnya terdiam saat itu. Melihat Zhang Tianwen tidak dapat menanggapi, Tang Xian mendengus dingin dan berkata, di jalan seni bela diri, ingatlah untuk menjadi bersemangat, kenali jalan seni bela diri dan perbaiki posisi Anda, sehingga menjadi lebih kuat. Jika tidak, pikiran Anda terlalu sombong dan mudah jatuh di jalan seni bela diri. Terutama Anda suling, meskipun Anda memiliki bakat seni bela diri yang hebat, kultivasi alam Anda terlalu lemah. Jangan sombong di Sekte Yanyun, jika tidak ada yang bisa melindungi Anda. Suling sedikit mengernyit. Dia menatap ekspresi arogan Tang Xian dan merasa sangat tidak berdaya. Dia berkata, apakah ini rasa hormat Anda kepada orang yang lebih tua? Petik 2. Wajah Tang Xian begitu jelek hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Suling berdebat, tetapi dia langsung mengeluarkan senioritasnya untuk menekannya. Ini penuh kebencian. Suling, ini saranku untukmu. Kamu suka mendengarkannya. Jika kamu benar-benar terbunuh, kamu hanya bisa menyalahkan ketidaktahuanmu. Tang Xian berkata dengan dingin. Menghadapi apa yang disebut nasihat Tang Xian, Suling setengah menyipitkan matanya dan menyeka beberapa warna bermartabat di bagian bawah matanya. Dia menatap Tang Xian dengan sangat serius dan berkata, panggil paman. Diam. Tang Xian marah, menatap Suling dan memarahi, aku lebih tua darimu. Mengapa aku harus memanggilmu paman? Aku murid kakekmu. Suling berkata dengan lemah. Melihat kemarahan Tang Xian, Suling sangat senang. Tang Xian selalu sombong, hanya sedikit orang yang bisa mempermalukannya. Tentu saja, hanya sedikit orang yang berani mempermalukannya. Suling adalah satu-satunya. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Aku ingin aku memanggilmu paman. Tidak ada pintu. Tang Xian memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia menjadi tidak berdaya. Dia benar-benar yakin ketika dia bertemu orang yang kurang ajar seperti Suling. Haha, melihat wajah Tang Xian yang tertekan, Suling tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Diarahkan ke Luo Wushuang di dekatnya dan berkata, Tuan, ayo bersiap untuk pergi. Baiklah, bagus. Luo Wushuang memiliki wajah yang cantik. Meskipun dia berusia 30-an, dia belum pernah menikah. Selain itu, dia berlatih seni bela diri, yang membuat wajahnya hampir tidak tua. Pada saat itu, dia mengangguk, tampak sangat tenang, menatap bayangan tua, tetua, dan yang lainnya, dan berkata, jika aku memiliki kesempatan untuk melangkah ke seni bela diri yang paling kuat, aku akan kembali ke Paviliun Raja Pedang dan memimpin Paviliun Raja Pedang ke dunia seni bela diri yang lebih besar. Bayangan tua, tetua besar, dan yang lainnya semuanya tampak dingin. Mereka bersedia mendukung Luo Wushuang untuk pergi ke dunia yang lebih besar dan memengaruhi seni bela diri yang lebih kuat. Bagaimanapun, Luo Wushuang berbeda dari mereka. Luo Wushuang baru berusia 30-an tahun ini. Dia masih sangat muda, tingkat kultivasinya telah mencapai alam surgawi. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik baginya untuk meninggalkan Paviliun Jianwang dan pergi ke dunia seni bela diri yang lebih besar. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Ying Tua menatap Luo Wushuang dalam-dalam. Dia hampir tumbuh besar saat melihat Luo Wushuang. Sekarang Luo Wushuang akan melakukan perjalanan ke dunia seni bela diri yang lebih besar untuk mengasah. Tentu saja, dia sangat sedih di dalam hatinya. Tidak ada es. Kamu harus melindungi dirimu sendiri di luar. Tetua itu juga mendesah tak berdaya. Pada masa itu, Luo Wushuang menjadi pemimpin kabinet. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menentangnya, tetapi sekarang Luo Wushuang mengundurkan diri sebagai pemimpin kabinet, tetapi ia enggan untuk menyerah. Sungguh beruntung, Wushuang telah menjadi anggota Paviliun Raja Pedang sepanjang hidupnya. Perjalanan ke negara kuno Dayan ini adalah untuk mengasah dirinya lebih baik. Wushuang akan menjaga dirinya sendiri dengan baik. Ada air mata di matanya. Ia menatap kedua lelaki tua bungkuk di depannya. Kemudian ia berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya 3 kali ke arah tempat Paviliun Raja Pedang berada. Paviliun Raja Pedang berterima kasih kepada Luo Wushuang. Saya khawatir Luo Wushuang tidak akan bisa mencapai level ini jika ia bukan pemimpin Paviliun Xiaoyao. Sekarang, saya ingin melakukan perjalanan jauh dan bersujud untuk membalas kebaikan Paviliun Jianwang. Tuan, Suling mengikuti Luo Wushuang.
Ia mengulurkan tangannya untuk membantu Luo Wushuang berdiri. Luo Wushuang dibantu oleh Su Ling. Dia menyeka air mata dari sudut matanya, tampak serius, dan berkata kepada lelaki tua bayangan dan tetua, "Wushuang, ayo pergi." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Luo Wushuang bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Dia langsung memilih untuk meninggalkan paviliun Raja Pedang dan pergi. Su Ling menatap sosok Luo Wushuang. Dia tahu bahwa hubungan antara Luo Wushuang dan paviliun Raja Pedang terlalu dalam. Sekarang, untuk memengaruhi seni bela diri yang lebih kuat, Luo Wushuang tidak punya pilihan selain meninggalkan paviliun Raja Pedang, yang tidak diragukan lagi akan menyakiti hati Luo Wushuang. "Murid, ayo pergi." Su Ling menatap Ying tua dan yang lebih tua dan berkata, "Suatu hari nanti, para murid akan berhasil bersaing untuk mendapatkan supremasi kaum muda dan melangkah ke seni bela diri yang paling kuat, dan mereka akan kembali ke paviliun Raja Pedang." Setelah itu, Su Ling berbalik dan pergi. Tang Xian, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, bersenandung lembut dan berkata dalam hatinya, "Itu benar-benar munafik. Seorang pria harus ambisius. Bagaimana dia bisa terikat oleh perasaan yang membosankan seperti itu?" Tetapi siapapun yang dapat mencapai seni bela diri yang paling kuat, belum mengalami rasa sakit dan penderitaan dan mengalami banyak pasang surut. Kerajaan kuno Dayan memiliki wilayah ratusan ribu mil, wilayah yang luas, keluarga yang kuat, dan banyak keluarga kuno, bahkan keluarga kuno. Sekte Yanyun terletak di gunung, yang tingginya mencapai 10.000 kaki dan menjulang ke awan. Berdiri di dalam Sekte Yanyun, Anda dapat melihat kota kekaisaran negara kuno Dayan. Selain Sekte Yanyun, ada banyak kekuatan kuat di negara kuno Dayan, dengan warisan yang baik. Sekte Yanyun adalah bintang yang sedang naik daun, karena Tang Qingshan terlalu kuat dan mengambil tindakan untuk menekan banyak prajurit yang kuat, yang memungkinkan Sekte Yanyun bertahan hidup di bawah ancaman banyak kekuatan yang kuat. Sekarang, Sekte Yanyun telah mengeluarkan perintah yang mengklaim untuk merekrut murid dari dua kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak murid telah berkumpul di kerajaan kuno Dayan dan bergegas ke Sekte Chaoyanyun. Tidak diragukan lagi bahwa bagi banyak orang seni bela diri muda, tidak diragukan lagi cukup untuk membuat kakek nenek mereka bahagia selama 3 generasi untuk memasuki Sekte Yanyun. Bagaimanapun, Yanyunzong benar-benar terkenal di bidang luar angkasa ini di negara kuno Dayan. Khususnya, Sekte Yanyun telah mengembangkan banyak seni bela diri yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, negara kuno Dayan telah menyelenggarakan beberapa kompetisi seni bela diri, dan pasukan utama telah mengirim bakat seni bela diri terbaik untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, tetapi tanpa kecuali, para murid Sekte Yanyun lah yang memenangkan kemenangan. Oleh karena itu, kelompok murid yang berani berpartisipasi dalam penilaian Sekte Yanyun ini hampir merupakan bakat seni bela diri terbaik di wilayah terdekat. Para bakat seni bela diri ini memiliki mimpi dan keinginan untuk mengejar seni bela diri yang lebih kuat. Luo Qianli berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari Serikat Alkimia. Bai Jingtang sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain membiarkan Luo Qianli pergi dan mengejar apa yang disebut mimpinya. Tetapi Bai Jingtang tahu bahwa Luo Qianli meninggalkan Serikat Alkimia dan bergegas ke Sekte Yanyun untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru. Sebenarnya, itu untuk Su Ling. Bagaimanapun, Luo Qianli menyukai Dan Wu Chen sepanjang waktu. Sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama di puncak kota terlarang, Su Ling menekan dan membunuh San Guanmi, mengungkapkan identitasnya dan mengakui bahwa dia sebenarnya adalah Dan Wu Chen. Hati Luo Qianli menjadi sangat rumit. Dia sangat menyukai Dan Wu Chen, tetapi dia tidak begitu menyukai Su Ling. Namun, setelah beberapa kali terlibat dalam pertikaian batin, dia memutuskan untuk mengejar langkah Su Ling dan berharap mendapatkan pengakuan Su Ling dan mendapatkan dukungan Su Ling. Bagi sebagian wanita, mereka sangat menginginkan cinta dan menganggap cinta sebagai hal yang sangat penting. Mereka melakukan segalanya untuk mengejar cinta yang ideal. Luo Qianli adalah wanita seperti itu. Berjalan sendirian di jalan yang liar, semakin banyak seniman bela diri di sepanjang jalan. Semua jenis seniman bela diri dan ranah seni bela diri sangat kuat, yang membuat Luo Qianli merasa frustrasi. Luo Qianli lahir di Serikat Alkimia. Dia menekuni alkimia daripada seni bela diri yang paling kuat. Namun, Yan Yunzong memiliki kesempatan langka untuk merekrut murid, dan Su Ling telah bergabung dengan Yan Yunzong dan menjadi murid Tang Qingshan.
Dia harus datang ke Yan Yunzong. Pengaruh sekte Yan Yun benar-benar terlalu besar. Tidak disangka, ada begitu banyak seniman bela diri yang berpartisipasi dalam ujian sekte Yan Yun, dan hampir semuanya adalah seniman bela diri di atas 5 tingkat wilayah Zhenwu. Langkah Luo Qianli tidak lambat dan pemandangannya indah di sepanjang jalan. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa para seniman bela diri yang memiliki tujuan yang sama dengannya dan pergi ke Yan Yunzong terkejut di dalam hatinya. Bagaimanapun, seni bela dirinya tidak dapat dibandingkan dengan para seniman bela diri itu. Namun, Luo Qianli sangat percaya diri. Dia yakin bahwa dia dapat memasuki Yan Yunzong. Aku harus masuk ke sekte Yan Yun, kalau tidak, jarak antara aku dan dia hanya akan semakin besar. Mata Luo Qianli tiba-tiba tenggelam, dan dia tidak bisa menahan napas. Perjalanan panjang membuatnya sedikit lelah. Selain itu, dia bergegas ke sekte Yan Yun sendirian, dan tidak ada orang lain yang menemaninya di sepanjang jalan. Segera, Luo Qianli tiba di kaki gunung tempat sekte Yan Yun berada. Itu adalah hutan lebat dengan banyak pohon dan duri yang menjulang tinggi. Akhirnya sampai di ladang sekte Yan Yun. Luo Qianli menatap gunung itu. Selama dia mendaki gunung, dia bisa masuk ke sekte Yan Yun, dan kemudian dia bisa berpartisipasi dalam ujian. Namun, saat itu, pertarungan sengit tiba-tiba terdengar di telinga Luo Qianli. Luo Qianli sedikit mengernyit. Wajahnya sangat bermartabat dan terkejut. Tempat ini terletak di ladang sekte Yan Yun. Apakah ada yang berani bertarung di sini? Luo Qianli merangkak untuk menekan momentumnya dan bergerak menuju pertarungan. Dia dengan cepat menyembunyikan tubuhnya di bawah semak-semak untuk menghindari ditemukan oleh seniman bela diri lainnya. Pada saat ini, di bawah pohon-pohon yang menjulang tinggi, seorang wanita dengan gaun merah darah memegang pedang dingin setinggi 3 kaki, yang dingin. Di depan wanita itu, ada 3 pria yang berani dan kuat. Prestasi mereka telah mencapai 9 puncak alam Zhenwu, dan kekuatan mereka sangat bagus. Salah satu pria, besar, yang lengan kanannya jatuh ke tanah, berdarah dan berkeringat. Jelas bahwa dia terluka parah. 2 pria berani dan kuat lainnya juga terluka karenanya, dan wanita dengan gaun panjang berdarah telah memecahkan mulut harimau di tangan kanannya dan terus-menerus mengalirkan darah. Mata indah Luo Qianli memancarkan sedikit keraguan, karena dia benar-benar mengenal wanita berbaju merah itu. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah Lu Sueyao. Apakah dia juga datang untuk berpartisipasi dalam penilaian sekte Yan Yun? Apakah dia datang untuk berpartisipasi dalam penilaian karena dia tahu Su Ling telah memasuki sekte Yan Yun? Luo Qianli mengerutkan kening. Dia tahu hubungan antara Lu Sueyao dan Su Ling. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar ingin Lu Sueyao memasuki sekte Yan Yun. Tepat ketika Luo Qianli memikirkan mengapa Lu Sueyao muncul di sini, pria sembrono dengan lengan patah itu tampak sangat muram dan marah. Dia menatap Lu Sueyao dan berkata dengan suara yang kejam, "Lu Sueyao, Pangeran ke-6 ingin melihat kepalamu muncul di rumahnya. Mengapa kamu menggoda dan menolak? Aku tidak ada hubungannya dengan Pangeran ke-6. Mengapa dia membunuhku?" Lu Sueyao berteriak dingin. Setelah dia meninggalkan 100.000 gunung, jejaknya diawasi oleh lebih dari selusin seniman bela diri. Yang terlemah dari selusin seniman bela diri juga memiliki kekuatan 8 kali lipat dari wilayah Zhenwu, dan beberapa mencapai wilayah Tianwu. Untungnya, Lu Sueyao berhasil mengasahnya di 100.000 gunung, dan kultivasi batas mencapai tahap awal wilayah Tianwu. Kalau tidak, dia akan mati mengenaskan di jalan. Lu Sueyao membunuh beberapa orang di sepanjang jalan, mengandalkan kekuatan hegemoniknya. Dia mendengar bahwa sekte Yan Yun sedang merekrut bakat seni bela diri top. Dia datang begitu saja, tetapi dia tidak memikirkannya. Dia diblokir di sini lagi. Dia tidak punya pilihan selain bertarung. Untuk membunuh para seniman bela diri itu, Lu Sueyao terluka parah. Sekarang dia merasa sangat sulit menghadapi 39 puncak alam Zhenwu. Mendengar pertanyaan Lu Sueyao, pria kuat Mang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bunuh mereka semua." "Hehe, kamu tahu begitu banyak dosa rahasia, tidakkah kamu pantas mati? Selain itu, keluarga Lu telah berdarah. Sekarang, kamu satu-satunya yang tersisa. Apakah kamu mengatakan kamu pantas mati?" Hah, mendengar ucapan itu, Lu Sueyao tercengang. Dia menyeka beberapa warna suram di bagian bawah matanya. Segera, dia mencibir dan berkata dengan suara yang dalam,
aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu untuk waktu yang lama. Bahkan jika keluarga Lu hancur, lalu kenapa? Ketiga pria kuat itu terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lu Sueyao. Sungguh wanita yang kejam. Tidak heran kamu memilih untuk menceraikan Su Ling secara langsung demi kekuasaan. Sungguh kejam bagi wanita sepertimu untuk mengutamakan kepentingan. Namun, aku khawatir kamu tidak tahu. Su Ling mengalahkan Sang Guanmi dan membunuh Sang Guanmi dalam Perang Dunia Pertama di puncak kota terlarang. Dia bukan hanya sampah, tetapi juga murid Tang Qingshan yang membunuh kaisar. Haha, Lu Sueyao, tidakkah kau akan menyesalinya nanti? Ketiga pria pemberani dan kuat itu tiba-tiba tertawa dan menatap Lu Sueyao dengan sinis. Wanita seperti Lu Sueyao memang memiliki masalah besar dalam memilih mata pria. Jika sebelumnya dia tidak merelakan pernikahannya dengan Su Ling, sekarang mereka adalah sepasang anak laki-laki dan perempuan emas, dan akan membuat orang lain iri. Tapi sekarang, banyak rumor yang mengatakan bahwa Lu Sueyao jahat dan memandang rendah Su Ling pada awalnya. Sekarang Su Ling sama sekali tidak bisa melihat Lu Sueyao. Terlebih lagi, dikatakan bahwa Tang Qingshan ingin memberikan Tang Xiansu kepada Su Ling. Penampilan Tang Xian tidak kalah dengan Lu Sueyao, bahkan lebih baik dari Lu Sueyao. Sekarang Lu Sueyao sama sekali tidak pantas untuk Su Ling. Hal ini membuat banyak orang meremehkan Lu Sueyao. Dapat dikatakan bahwa Lu Sueyao hari ini hampir menjadi wanita yang diteriaki dan dibenci semua orang. Pangeran ke-6 terus-menerus mengirim orang untuk memburu Lu Sueyao karena dia pernah bertunangan dengan Lu Sueyao. Sekarang Lu Sueyao dituduh oleh ribuan orang dan reputasinya semakin buruk. Jika Pangeran ke-6 tidak membunuh Lu Sueyao dan menghapus rasa malunya, Pangeran ke-6 akan benar-benar dipaku pada tiang rasa malu. Bagaimana jika Su Ling mengalahkan Sang Guanmi? Itu bukan urusanku. Su Ling dan aku hanya teman biasa. Alis Lu Sueyao bergetar dan berteriak dingin. Namun sebenarnya, kekalahan Su Ling atas Sang Guanmi benar-benar mengejutkannya. Bagaimanapun, Sang Guanmi benar-benar kuat. Kemampuan Su Ling untuk mengalahkan Sang Guanmi tidak diragukan lagi membuktikan kekuatan Su Ling. Namun, semakin lama, semakin Lu Sueyao merasakan kebodohan aslinya. Dia benar-benar tidak ingin menyebutkan hal aslinya lagi. Dia juga menyesali telah membatalkan pernikahannya. Jika kamu tidak menyerahkan pernikahanmu, apakah akhir ceritanya akan menjadi sangat indah? Memikirkan hal ini, Lu Sueyao dengan enggan menggelengkan kepalanya dan mendesah, tetapi pada saat ini, pria sembrono yang lengan kanannya terputus tiba-tiba menembak. Dia sangat cepat dan langsung menghantam Lu Sueyao. Lu Sueyao tidak bereaksi sama sekali. Seluruh orang itu tertabrak dan terpental. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya, dan wajahnya langsung pucat pasi. Kau, sialan! Lu Sueyao jatuh ke tanah dengan pedang panjang di tangannya. Dia menatap pria yang berani dan kuat itu dan berkata dengan marah, dasar pria kecil yang tidak tahu malu. Haha, hina, bagaimana dengan cara-cara hina asalkan mereka bisa membunuhmu? Apakah kau tahu berapa banyak Pangeran ke-6 Xuanjing yang bersedia membayar untuk kepalamu? Pria Manzuang itu mencibir dan mengangkat pisau panjang di tangannya. Matanya ganas dan wajahnya ganas. Dia menatap Lu Sueyao dengan ganas dan bertanya, mati kau. Pada saat berikutnya, pria yang berani dan kuat itu langsung mengangkat pisau panjang dan memenggal kepala Sueyao. Pisau panjang yang tajam itu memicu hembusan angin yang menerobos udara dan menebas 1 inci di atas leher Lu Sueyao. Pria yang berani dan kuat itu tampak ganas dan ganas. Pisau ini akan membunuh Lu Sueyao. Lu Sueyao putus asa dan tanpa sadar menutup matanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan mati di tangan orang yang begitu rendah hati. Sialan, sialan, kata Lu Sueyao dengan marah. Namun, pada saat ini, tepat pada saat kritis ketika pisau panjang itu akan dipotong, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Lu Sueyao. Hampir pada saat yang sama, tangan kanan sosok itu tiba-tiba bergetar, dan pedang panjang yang tajam langsung menebas pria yang sembrono itu. Pria yang sembrono itu gemetar seluruh tubuhnya. Dia waspada terhadap waktu. Dia dengan cepat mengambil kembali pisau panjangnya dan melangkah mundur. Siapa kamu? Setelah menarik diri, pria yang sembrono itu menatap sosok itu dengan dingin dan bertanya. Dua pria lainnya juga sedikit mengernyit. Mereka bingung. Mereka melihat sosok itu dan berkata, lebih baik kamu urus urusanmu sendiri. Aku pria yang suka ikut campur, bukan? Sosok itu tersenyum beberapa kali di wajahnya, dan matanya penuh dengan penghinaan.
Dia menatap ketiga pria pemberani itu dan berkata, Suling, buatlah keputusan dengan cepat. Jangan buang-buang waktuku. Pada saat ini, sosok anggun lainnya muncul di hutan. Panggil aku paman. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Suling. Matanya tiba-tiba tenggelam. Dia menatap Tang Xian dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Diam. Tang Xian sedikit marah, tetapi dia tidak bisa menahannya. Suling memang terlalu kurang ajar. Dia tidak ragu. Setelah memasuki Yan Yunzong, selama dia bertemu Suling, aku khawatir Suling masih akan membiarkannya memanggilnya paman. Pada saat itu, dia akan benar-benar jatuh ke dalam situasi yang memalukan. Luo Wushuang telah berjalan di samping Tang Xian. Dia telah datang ke Yan Yunzong sepanjang jalan. Tang Xian dan Suling telah berdebat berkali-kali, seperti pasangan yang baru saja jatuh cinta. Mereka terus-menerus berdebat dan bertengkar, dan kemudian mengabaikan satu sama lain. Begitu ada masalah, mereka bersedia saling membantu. Hubungan yang indah ini tak terlukiskan. Apakah kamu Suling? Ketiga pria pemberani dan kuat, yang semuanya adalah seniman bela diri di puncak 9 puncak wilayah Zhenwu, sangat gembira ketika mereka mendengar kata Suling. Perang Dunia Pertama di puncak kota terlarang telah menyebar ke seluruh kekaisaran Lanxing, dan banyak seniman bela diri telah mendengarnya. Suling membunuh Sangguan dengan 4 kali penindasan di wilayah Zhenwu. Prestasi luar biasa ini membuat semua talenta seni bela diri papan atas mendambakan Suling dan berharap dapat bersaing dengan Suling. Ketiga pria kuat dan nekat itu, yang mengikuti Pangeran ke-6, mengejar Lu Sueyao sepanjang jalan. Mereka tahu bahwa Suling kuat, jadi mereka sangat takut. Suling akan membunuh mereka. Sepertinya aku cukup terkenal. Suling tersenyum dan berkata, ya, aku Suling. Dia mantan tunanganku, jadi aku harap kamu bisa memberinya cara untuk hidup di hadapanku. Suling, orang yang ingin membunuhnya kali ini adalah Pangeran ke-6. Bahkan jika kamu kuat, jangan berani-beraninya. Seorang pria yang berani dan kuat tampak berwibawa. Dia tiba-tiba mendengus dingin dan memarahi dengan keras. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Suling menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya, menyetrum tangan kanannya dan memotong pedang tajam dalam sekejap. Pria yang berani dan kuat itu bahkan tidak bereaksi. Dalam sekejap, kepala dan lehernya terpisah. Kepala Gululu yang berdarah jatuh ke tanah dengan keras. Dua pria yang berani dan kuat lainnya menatap kosong. Mereka tidak menyadari ketika Suling keluar dari pedang tadi. Kau, bagaimana ini mungkin? Dua orang kuat lainnya terkejut. Lupakan saja, membosankan. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Suling menggelengkan kepalanya, menatap Tang Xian dan berkata, ini adalah kaki Sekte Yanyun. Bagaimanapun, kau adalah putri dari pemimpin Sekte Yanyun. Mereka akan memberikannya padamu. Jika kau tidak bisa bertarung, katakan saja kau tidak bisa bertarung, dan berpura-puralah merasa benar sendiri. Tang Xian melirik Suling dengan jijik dan mencibir. Saat berikutnya, mata Tang Xian tiba-tiba tenggelam. Beberapa warna ganas melintas di sepasang mata yang indah, diikuti oleh suara, berdengung, dari sosok Tang Xian, yang menghilang dari pandangan semua orang. Ketika Tang Xian muncul lagi, kedua pria pemberani dan kuat itu telah terbunuh dan jatuh ke tanah. Bagaimanapun, Tang Xian adalah orang kuat di masa-masa awal alam Tianwu, dan jalur seni bela dirinya serta keterampilan yang dipraktikkannya memberinya kekuatan yang sebanding dengan alam Tianwu tingkat menengah dan tinggi. Dengan kedua pria pemberani dan kuat itu, dia benar-benar rentan, artinya, hanya seorang pejuang lemah seperti Suling yang akan membuang waktu mengganggu mereka. Lihat, ini adalah celah antara kamu dan aku. Suling, aku menyarankan kamu, setelah memasuki Sekte Yanyun, sebaiknya kamu tidak membiarkanku memanggilmu paman. Tang Xian tampak sangat sombong. Dia hanya menunjukkan kekuatannya, di satu sisi, untuk menghemat waktu, di sisi lain, untuk menghalangi Suling dan membuat Suling menyadari celah dengannya. Tapi, yang tidak diharapkan Tang Xian adalah bahwa Suling tidak menatapnya saat ini. Ya, mata Suling tidak pernah menatapnya dari awal hingga akhir. Seperti halnya seorang wanita cantik yang hanya ingin memamerkan kecantikannya dan berusaha menarik perhatian seorang pria, tetapi pria itu sama sekali tidak memperhatikannya. Malu, suasana ini, situasi ini, sangat malu. Suling, kau menyebalkan. Tang Xian menatap Suling dengan dingin dan berteriak marah. Panggil paman.
Su Ling berkata pelan tanpa melihat Tang Xian. Saat ini, Su Ling berdiri di depan Lu Sueyao. Tubuh Lu Sueyao terluka parah. Su Ling membantu Lu Sueyao berdiri dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Mengapa kau menyelamatkanku? Lu Sueyao tampak sangat serius. Matanya muram dan menatap Su Ling dengan dingin. Dia bertanya, kau jelas tahu bahwa aku seharusnya sudah lama mati. Aku telah dituduh oleh ribuan orang. Semua ini ada hubungannya denganmu. Sekarang kau menyelamatkanku, dunia luar akan mendengar bahwa aku memiliki hubungan yang tak terlukiskan denganmu. Su Ling, kau tahu, aku membencimu. Bakat bela dirimu sangat kuat. Mengapa kau berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna sebelumnya? Apakah kau sengaja menipuku untuk memintamu pensiun? Apakah kau sengaja ingin melihat lelukonku? Atau apakah kau selalu berpikir aku tidak pantas untukmu? Tahukah kamu bahwa semakin kuat dirimu, semakin para ejekan dari dunia luar? Sekarang, semua orang menyalahkanku karena tidak tertahankan dan memarahiku karena hanya mementingkan kepentingan di mataku. Aku dituduh oleh ribuan orang. Semua ini karenamu. Pada saat ini, suasana hati Lu Sueyao runtuh. Tubuhnya sangat lemah. Sebelum itu, dia dipukul dengan keras oleh seorang pria kuat. Dia berjalan di ambang kematian. Dapat dibayangkan betapa rapuhnya hatinya saat itu. Su Ling berdiri di depan Lu Sueyao. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak membantu Lu Sueyao, aku khawatir Lu Sueyao akan jatuh ke tanah. Mendengarkan dengan saksama keluhan Lu Sueyao, Su Ling tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap Lu Sueyao dengan tenang. Dia tahu betapa menyakitkannya Lu Sueyao selama periode waktu ini. Tapi apa yang bisa dilakukan? Su Ling benar-benar sia-sia dalam seni bela diri. Memang, orang-orang memandang rendah Lu Sueyao. Dapat dimengerti bahwa Lu Sueyao membatalkan pernikahannya. Tapi keberuntungan membuat orang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa 9 hari dan 10 alam, Dewa Pedang Pertama, atau alkemis puncak ke-9, akan terlahir kembali di tempat yang sia-sia seperti itu. Su Ling, aku membencimu. Lu Sueyao menangis dengan getir dan berteriak, Su Ling, bahkan jika aku memohon padamu, maukah kau? Jangan muncul di duniaku lagi. Aku datang ke negara kuno Dayan untuk menghindarimu, kau tahu. Mengapa kau muncul dimanapun aku pergi? Mendengarkan keluhan Lu Sueyao dengan saksama, Su Ling terdiam. Melihat Lu Sueyao menangis terseduh-seduh, dia mengulurkan tangannya dan menyeka air mata Lu Sueyao. Lu Sueyao terisak-isak dan terus menangis. Setelah Su Ling terdiam cukup lama, melihat suasana hati Lu Sueyao berangsur-angsur tenang, dia berkata, kita sepakat untuk mengakhiri pertunangan, bukan untuk menarik diri. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Mengenai rumor dan desas-desus dari dunia luar, mengapa kamu peduli? Hanya yang lemah yang peduli dengan rasa malu, bukan? Di mata yang kuat, hanya ada kemenangan dan kekalahan. Kamu, Lu Sueyao tertegun. Dia tampak ketakutan dan menatap Su Ling dengan serius. Apakah ini masih Su Ling yang dulu dia kenal? Mengapa Su Ling bisa tenang? Hanya yang lemah yang peduli dengan rasa malu. Yang kuat dapat menanggung penghinaan dan menanggung beban berat, dan hanya menang atau kalah di mata mereka. Su Ling tahu apa yang dicari Lu Sueyao. Dia menatap Lu Sueyao dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak meninggalkan kekaisaran Lanxing untuk melarikan diri dariku. Kamu sedang mengejar alam seni bela diri yang lebih kuat, bukan? Ini adalah kaki dari Sekte Yanyun. Selama kamu bisa memasuki Sekte Yanyun, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bersaing denganku. Kemudian, Su Ling mengambil pil dari Naji, meletakkannya di telapak tangan Lu Sueyao dan berkata, pil ini dapat menyembuhkan lukamu. Setelah meminum pil itu, Lu Sueyao tertegun. Sampai saat itu, dia benar-benar mengerti bahwa dialah yang tidak bisa melepaskannya. Sejak awal, Su Ling hanya menganggapnya sebagai teman. Ya, teman biasa dapat berbicara tentang surga dan bumi, tetapi mereka tidak dapat berbicara satu sama lain. Minum pil itu dan dapatkan suasana hati yang baik. Ayo pergi ke Sekte Yanyun. Su Ling tersenyum dan berkata. Lu Sueyao bereaksi dari keterkejutannya. Dia dengan cepat menyesuaikan pikirannya, menunjukkan beberapa senyuman di wajahnya, dan kemudian meminum pil yang diberikan oleh Su Ling. Pil itu meleleh di pintu masuk. Dalam sekejap, luka Lu Sueyao sudah jauh lebih baik. Setelah melihat Lu Sueyao pulih, Su Ling melihat ke semak-semak yang tidak jauh dari sana dan berkata, kau seharusnya keluar setelah bersembunyi begitu lama. Luo Qianli,
yang bersembunyi di semak-semak, tercengang. Dia menahan momentumnya, menahan napas, dan menyembunyikan seluruh tubuhnya di semak-semak. Namun, dia tidak menyangka akan ditemukan dengan mudah, dan dia ditemukan oleh Suling. Kau tahu, Lu Sueyao tidak menemukannya sekarang. Kau belum keluar. Suling merendahkan suaranya dan berkata. Luo Qianli tidak berdaya. Dia berdiri perlahan dan berkata, bagaimana kau tahu aku bersembunyi di sini? Persepsi. Suling menatap Luo Qianli dan berkata. Mendengar ini, Luo Qianli tercengang. Dia dan Suling adalah kenalan lama. Tentu saja, dia tahu betapa luar biasanya Suling, dan Suling adalah Dan Wuchen. Dia pasti memiliki jiwa yang kuat. Dengan kata lain, tidak mengherankan jika Suling dapat mengetahui posisinya. Namun, Luo Wushuang dan Tang Xian, yang tetap berada di dekatnya, sedikit mengernyit. Tang Xian, khususnya, terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu sebabnya Suling begitu kuat? Bagaimana persepsinya bisa begitu kuat? Kau tahu, bahkan aku tidak menyadari tadi bahwa wanita ini bersembunyi di semak-semak. Sebenarnya, Suling dapat mengetahui bahwa Luo Qianli bersembunyi di semak-semak. Kucing hitam itu mengingatkannya, jika tidak, Suling tidak akan pernah menemukan Luo Qianli. Suling, kau menjadi semakin ahli dalam berpura-pura memaksa. Kucing hitam itu berbaring di lautan gas Suling. Kondisi mentalnya jauh lebih baik, dan ada pohon muda di lautan gas Suling. Kucing hitam itu tahu bahwa pohon muda itu adalah tulang gelap yang ditransplantasikan oleh penguasa paviliun Lansi kepada Suling. Kucing hitam itu diam dan berbaring di samping pohon muda itu. Seekor kucing dan sebatang pohon bahagia. Omong kosong. Xiao Hei, kekuatanmu adalah kekuatanku. Kekuatanku, atau kekuatanku, apakah ini bisa dianggap sebagai pura-pura memaksa? Suling mendengus dingin, menggunakan pikirannya, dan menekankan pada kucing hitam itu. Diamlah. Kucing hitam itu tampak tak berdaya dan berkata, lebih baik aku tidur. Suling terlalu malas untuk mengganggu tidur kucing hitam itu. Bagaimanapun, kucing yang mengantuk pada akhirnya akan menjadi kucing gemuk. Ini adalah fakta abadi. Suling menyatukan tubuhnya, menatap Luo Qianli dan bertanya, bagaimana kamu bisa muncul di sini? Aku di sini untuk mengikuti ujian murid baru Sekte Yanyun. Wajah Luo Qianli sedikit merah. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya dari Suling dan menjelaskan. Yah, tapi kamu mengambil jurusan Dandao. Bukankah kamu seharusnya pergi ke ujian olahraga dan... Suling mengangguk, menatap Luo Qianli dan berkata dengan rasa ingin tahu, tahun ini, Aula Raja dan juga mengadakan pendaftaran khusus, dan mulai merekrut murid baru untuk Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Dengan kualifikasimu, kamu pasti bisa masuk ke Aula Raja dan... Aku tidak ingin pergi ke Aula Raja dan... Luo Qianli menggelengkan kepalanya dan berkata langsung. Kenapa? Suling bertanya-tanya. Tak lama kemudian, Suling langsung bereaksi. Dia tampak dingin, menatap Luo Qianli dengan tatapan kosong, dan bertanya, apa hubungan antara kamu dan Sungai Luo Raja dan... Ketika mendengar pertanyaan Suling, Luo Qianli tercengang. Beberapa warna aneh melintas di matanya. Kemudian dia menjawab dengan sedikit tidak senang, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Ya, Suling mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baguslah tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, aku memiliki beberapa kontradiksi dengannya sekarang. Jangan libatkan dirimu. Baiklah, Luo Qianli tampak jelek dan mengangguk tak berdaya. Suling sedikit mengernyit. Luo Qianli tidak pandai berbohong. Sebenarnya, ketika Luo Qianli menjawab pertanyaan tadi, Suling dapat melihat bahwa pasti ada hubungan tertentu antara Luo Qianli dan Dan Wang Lohe. Mengenai apa hubungan itu, Suling tidak dapat mengatakannya dengan jelas. Ayo pergi, kita sudah sampai di kaki Sekte Yanyun. Ayo pergi. Suling tampak dingin dan serius. Dia memandang Luo Wushuang, Tang Xian, Lu Sueyao, dan Luo Qianli dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, bagus. Tidak ada embun beku yang turun. Lu Sueyao mengangguk, tetapi tidak berbicara. Wajah Luo Qianli sedikit merah, dan dia juga mengangguk. Adapun Tang Xian, dia mendengus dingin dan berkata dengan sinis, Suling, aku tidak menyangka kamu begitu bejat dan memiliki begitu banyak wanita di sekitarmu. Petik 2. Petik 2. Suling terdiam dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tang Xian ini benar-benar belak-belakan. Dia bisa mengatakan apa saja.
Dia bahkan bisa mengatakan kata-kata yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Tang Xian menatap Lu Sueyao dan Luo Qianli dengan dingin. Dia tahu bahwa kecantikan kedua wanita itu tidak lebih buruk darinya, dan bahkan sosoknya lebih tinggi darinya. Sedangkan Luo Shuang, meskipun dia sedikit lebih tua, penampilannya masih terlihat sangat muda karena keterampilan kultivasinya. Penampilannya bahkan lebih cantik, dan temperamennya jauh lebih tinggi darinya. Sialan, meskipun Suling jelek dan lemah, sebenarnya ada banyak wanita yang mengikutinya. Tang Xian mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Tentu saja, jika Suling tahu bahwa Tang Xian telah memberikan penilaian seperti itu padanya, dia harus mulai memukuli orang, bukan hanya memanggilnya paman. Meskipun Suling mungkin tidak dapat mengalahkan Tang Xian, wanita memang seperti ini. Ketika saatnya untuk membersihkan, kita harus mengeluarkan kejantanan untuk membersihkan. Suling memimpin jalan ke depan, dan keempat wanita itu, Luo Shuang dan Tang Xian, mengikuti Suling dari belakang. Belum lama ini, Suling dan yang lainnya berjalan menaiki gunung tempat Sekte Yanyun berada. Ketika mereka sampai di tengah gunung, sosok yang dikenalnya segera menghentikan jalan Suling. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Suling menatap sosok yang menghalangi jalan, sedikit warna dingin dan ganas melintas di matanya, dan memarahi. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Jun Wuchen. Sebelumnya, Jun Wuchen bertarung dengan Suling. Jika Tang Qingshan tidak menghentikannya, Jun Wuchen akan menekan dan membunuh Suling. Saat ini, Jun Wuchen dengan sengaja menghentikan jalan Suling, yang jelas-jelas disengaja. Menghadapi omelan Suling, Jun Wuchen tidak bisa menahan tawa. Dia menyipitkan matanya, menatap Suling dan berkata sambil tersenyum, "Kamu akhirnya di sini. Selanjutnya, permainan di antara kita baru saja dimulai. Saya harap Anda bisa hidup lebih lama." Kemudian, Jun Wuchen menatap Tang Xian dan berkata, "Adik seperguruan Xian, aku sarankan kamu untuk tidak terlalu dekat dengannya, karena dia akan mati sangat cepat. Jika suatu saat, dia akan memercikkan darahmu dan mengotori pakaianmu." Mendengar peringatan Jun Wuchen, mata Tang Xian tiba-tiba tenggelam dan beberapa warna dingin tercoreng di wajahnya. Apakah ini ancaman dan peringatan baginya? Tang Xian berkata dengan dingin, "Terima kasih telah mengingatkanku. Kamu dan aku tidak perlu saling berterima kasih." Jun Wuchen tersenyum dan dengan sengaja mendekati Tang Xian dan berkata, "Hehe, kakak seperguruan itu kuat, dan adik seperguruan tidak berani berterima kasih padamu." Tang Xian mencibir beberapa kali. Dia merasa baik tentang Jun Wuchen sebelumnya, tetapi sekarang dia merasa jijik dengan Jun Wuchen. Karena, Jun Wuchen terlalu sombong. Dia berani mengucapkan kata-kata yang mengancam seperti itu di depannya, dan dia juga menggunakan sikap meremehkan seperti itu. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan baginya. Jadi, adik seperguruan akan berdiri bersamanya. Jun Wuchen merendahkan suaranya dan bertanya dengan dingin,